Oke, baik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita presensi dulu ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sekalian. Karena sudah selesai presensi, maka kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Dan bimbinglah kami pada pembelajaran hari ini agar kami semakin mengenal diri kami dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Oke, baik. Adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang diriku dengan Tuhan. Diriku dengan Tuhan, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah yang berharga. Dan yang kedua, menunjukkan sikap iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, meneladani Yesus Kristus. Yang keempat, menjelaskan peran Gereja Katolik. Dan yang kelima, menerapkan nilai-nilai iman Katolik. Oke, baik adik-adik sekalian, kira-kira menurut adik-adik apa kira-kira pengertian diriku dengan Tuhan? Dan apa kira-kira makna relasi manusia itu dengan Allah? Yang menjawab, silakan angkat tangan. Oke, baik adik-adik sekalian. Kalau tidak ada yang menjawab, Pak akan menjelaskan ya. Jadi, diriku dan Tuhan itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta, sebagai Bapa dan sumber kehidupan. Dalam iman Katolik, manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Sehingga setiap manusia itu memiliki martabat yang luhur dan kasih oleh Tuhan. Dan adapun makna relasi diriku dengan Allah, yaitu yang pertama sebagai hubungan kasih, yang kedua itu sebagai hubungan bapa dan anak, dan yang ketiga sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, yang keempat sebagai panggilan untuk hidup benar dan kudus, dan yang terakhir itu sebagai dasar hidup beriman. Oke, baik. Kira-kira menurut adik-adik sekalian, kenapa manusia itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah? Yang mau jawab silakan angkat tangan. Oke, ayo adik-adik sekalian, silakan angkat tangan. Adik-adik sekalian, dalam iman Katolik, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan istimewa. Dalam kitab suci mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kejadian bab 1 ayat 26 memiliki 26. Dan yang kedua, artinya manusia ini bukan ciptaan biasa. Bukan ciptaan biasa, itu yang harus kita ingat, bahwa manusia itu bukan ciptaan, melainkan ciptaan yang paling mulia dan istimewa karena memiliki gambar dan rupa Allah. Kira-kira apa menurut adik-adik makna gambar dan rupa Allah? Oke, yang mau menjawab silakan angkat tangan. Makna gambar dan rupa Allah. Ayo yang mau jawab angkat tangan. Adik-adik sekalian, jadi ada pun makna kenapa kita itu memiliki makna sebagai gambar dan rupa Allah. Yang pertama itu manusia disebut gambar dan rupa Allah bukan karena bentuk fisiknya, melainkan karena yang pertama memiliki akal dan budi. Manusia mampu berpikir, belajar dan membedakan yang baik, yang buruk. Yang kedua, memiliki akal budi. Manusia mampu berpikir, belajar dan membedakan. Itu yang tadi. Yang kedua, memiliki kehendak bebas. Manusia itu dapat memilih untuk melakukan kebaikan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dan yang ketiga itu, manusia itu mampu mengasihi dan mengampuni seperti Allah yang penuh kasih. Manusia dipanggil untuk mengasihi sama. Dan yang keempat itu manusia itu mampu menjalin relasi. Manusia dapat membangun hubungan dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Dan yang terakhir itu manusia itu memiliki martabat yang luhur. Oke, baik adik-adik sekalian, kira-kira menurut adik-adik, kira-kira apa
Kenapa kita panggil Tuhan itu sebagai Bapa, Allah yang penuh kasih? Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Ayo, kenapa Tuhan itu sebagai Bapa, Allah yang penuh kasih? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit mau menjawab. Jadi kalau tidak ada, Pak akan menjelaskan ya. Jadi Tuhan itu disebut Bapa karena Ia menciptakan dan memelihara dan mengasihi manusia seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Dalam iman Katolik, Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga Bapa yang dekat dan penuh cinta. Ada poinnya itu kenapa Tuhan itu sebagai Bapa, Allah yang penuh kasih. Yang pertama, Allah itu adalah pencipta kehidupan, dan yang kedua, Allah selalu mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, Allah melindungi dan memelihara manusia. Dan yang keempat, Yesus mengajarkan Allah sebagai Bapa. Allah menghendaki keselamatan anak-anaknya. Oke. Adapun hubungan pribadi dengan Tuhan, iman dan ketaatan. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah relasi yang dekat dan hidup antara manusia dengan Allah. Hubungan ini dibangun bukan hanya melalui ibadah, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah relasi yang dekat dan hidup antara manusia dengan Allah. Hubungan ini dibangun atas dasar iman dan diwujudkan melalui ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan doa sebagai sarana atau bentuk komunikasi dengan Allah. Jadi adik-adik sekalian, doa itu adalah sarana utama kita manusia sebagai bentuk berkomunikasi dengan Allah. Melalui doa, manusia itu berbicara kepada Tuhan dan sekaligus membuka hati untuk mendengarkan kehendak-Nya. Makna doa dalam kehidupan orang beriman. Doa bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi merupakan ungkapan iman dan kepercayaan kepada Allah, wujud kedekatan dan relasi pribadi dengan Tuhan. Sarana menyerahkan seluruh hidup kepada Allah. Dengan doa, manusia menyadari bahwa Allah selalu hadir dan peduli. Iman dalam kehidupan sehari dan sikap nyata orang beriman. Jadi, iman tidak hanya diungkapkan melalui doa dan ibadah, tetapi harus tampak nyata dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Hari ini kita dipanggil untuk mewujudkan iman dalam kehidupan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, mengasihi sesama. Yang kedua, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sabar dan mau bersyukur. Yang keempat, rendah, sabar dan mau mengampuni. Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Yesus sebagai teladan. Kenapa Yesus itu dikatakan sebagai teladan kita manusia? Ayo, yang mau menjawab silakan angkat tangan. Oke, adik-adik sekalian, kenapa Yesus itu dikatakan sebagai teladan? Hidup Kristiani adalah hidup yang meneladani Yesus Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Contoh hidup Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa secara teratur. Yang kedua, mengasihi dan menghormati sesama. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, mau mengampuni. Yang kelima, taat kepada orang tua dan guru. Yang keenam, peduli terhadap sesama. Oke, baik. Peran gereja atau sakramen dan persekutuan umat. Adik-adik sekalian, gereja mempunyai peran. Gereja di sini mempunyai peran. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang dipanggil untuk membantu umat beriman bertumbuh dalam iman dan membangun hubungan semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Peran gereja sebagai persekutuan umat. Yang pertama, sebagai persekutuan umat gereja. Yang kedua, mengajarkan kasih, persaudaraan, dan kebersamaan. Yang ketiga,
mengajak umat saling mendukung dan menolong. Yang keempat, membimbing umat melalui pengajaran dan teladan hidup. Dan yang terakhir, dalam gereja umat belajar hidup sebagai satu keluarga Allah. Oke, baik. Sebelum Pak Guru memberikan kesimpulan, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau tidak, Bapak akan memberikan kesimpulan akhir dari pelajaran kita hari ini. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi diriku dengan Tuhan itu adalah hubungan pribadi yang penuh kasih antara manusia dan Allah sebagai Bapa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga memiliki martabat yang luhur. Hubungan dengan Tuhan dibangun melalui iman, doa, dan ketaatan serta diwujudkan dalam sikap hidup Kristiani sehari-hari melalui gereja, sakramen, dan persekutuan umat orang beriman dikuatkan untuk meneladani Yesus Kristus dan mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama. Dengan demikian, hidup manusia menjadi lebih bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini dengan tema diriku dan Tuhan sampai di sini saja. Minggu depan akan kita lanjut lagi. Sekian saja, selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kita semua.